Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal apa yang harus dilakukan agar bagian sistem transmisi dari Yamaha NMAX itu aman. Jadi di Yamaha NMAX itu ada penyakit yang sering terjadi, yaitu bagian transmisi itu keluar suara bunyi klotak-klotak, kayak suaranya diesel gitu katanya. Penyebabnya adalah bearing di sistem transmisi di bagian gearbox itu bearingnya oblak. Ada yang menyebut karena apa? Karena kualitas bearingnya kurang bagus. Ada yang solusinya pakai, ya beda lah. Yang jelas bukan karena bearingnya, pakai oli. Jadi setiap rupanya ini masalahnya sudah publik ya. Jadi setiap pemilik NMAX itu yang banyak rupanya yang sudah pada tahu, tapi penulis kurang tahu ya. Soalnya ya belum pernah join di grup NMAX, belum pernah apa istilahnya ngerti masalah-masalah yang timbul di NMAX. Jadi begitu punya NMAX agak kaget juga ternyata bearing di sistem transmisi itu gampang oblak. Jadi ada yang cerita motor masih beberapa 50 km atau berapa gitu, itu sistemnya bearingnya oblak, dan waktu dibongkar gearboxnya itu jadi warna hitam sekali. Jadi itu pertanda lah bahwa olinya itu nggak mampu, atau ya karena penanganannya Yamaha kurang, desainnya Yamaha kurang bagus. Jadi di Yamaha itu di Yamaha NMAX ini posisi bearing ini memang nggak terendam oli. Ada yang menganggap penyebab bearing oblak itu karena itu, tapi ya di motor lain pun bearing juga jarang terendam oli, tapi nggak terjadi masalah seperti yang di NMAX. Penulis pertama tahu bahwa oli transmisi NMAX itu apa, gampang hitam, penulis langsung ngetrain ganti, pokoknya dikeluarkanlah oli transmisi. Jadi oli transmisi penulis penulis apa, tuang, penulis keluarkan isinya. Dan memang ternyata benar, oli transmisinya sudah gelap warnanya. Saya yang penulis nggak ngerekam ya, nggak kepikiran saat itu. Penulis cuma langsung ganti dengan oli Pertamina Fastron Techno 10W40. Kemudian ya penulis udah pakai kira-kira berapa ya, 800 km sesudah ganti itu, penulis buka lagi, ternyata warna oli masih hitam, masih jadi keruh lah, lumayan keruh. Ini sudah penulis posting videonya, membandingkan antara oli Fastron Techno 15W50 dengan oli Fastron Techno 10W40 yang baru dituang dari transmisi. Kelihatan bedanya cukup ekstrim. Jadi sudah kelihatan gelap lah. Ya gelap itu artinya memang tanda oksidasi ya.
Selain itu juga tanda bahwa transmisi di NMAX itu kerjanya berat. Soalnya penulis pernah ya beberapa kali lah ngedrain buang eh, buang oli transmisinya di Spin, Suzuki Spin, di Suzuki Next 2 dan di Honda Beat. Nggak sampai gitu, di oli transmisi mereka itu masih bening. Jadi menurut penulis ya ada masalah. Mengapa menurut penulis masalah? Karena harusnya oli itu nggak cepat gelap. Cepat gelap itu menunjukkan antara bebannya yang terlalu tinggi atau oli kemampuannya kurang. Dan yang ditunjukkan itu menurut penulis adalah tanda bahwa kemampuan olinya kurang. Dan solusinya bagaimana? Ada dua solusi ya. Sebenarnya tiga sih, tapi menurut penulis ada dua lah minim. Solusi yang pertama adalah menggunakan kapasitas oli yang berlebih. Jadi oli di transmisi itu dibuat lebih dari kadar seharusnya. Ada yang menggunakan 330, ada yang menggunakan 2 kali. Jadi sesuai anjurannya oli transmisi itu diisi 100 ml. Nah, ada yang menggunakan 2 kalinya 300 ml, ada juga yang 330 ml. Dari rekomendasinya, dari yang sudah pengalaman disebut bahwa maksimal itu 400 ml. Karena kalau lebih dari itu oli transmisinya nanti jadi bocor ke ruang CVT. Jadi ya malah bikin masalah kalau CVT-nya kena oli transmisi. Jadi kalau kita pelajari seperti itu, dengan membuat oli 2 kali lebih banyak itu memang bisa membuat umur oli lebih awet. Jadi ya itu suatu saran yang bagus. Sementara itu yang kedua adalah dengan menggunakan oli mesin yang jelas selain dari Yamaluk. Banyak rekomendasinya yang lebih banyak adalah merek Rored, RORED, buatan dari Pertamina Rored. Ini oli transmisi manual, istilahnya MTF, Manual Transmission Fluid. Jadi dengan MTF ini sistemnya beda ya dengan ATF. Kalau ATF ada sendiri, ATF itu lebih ke kinerja hidrolik, sementara MTF itu lebih ke gear yang bentuknya spiral gitu. Jadi di NMAX itu ada kerja gear yang spiral. Sepertinya model spiral itu butuh pelumas khusus ya. Jadi Rored banyak disarankan. Rored ada 3 macam: Rored HDA, EPA, dan Rored MTF. Kebanyakan sih pakai Rored MTF ya, karena jualnya itu lebih ukurannya itu lebih kecil. Jadi yang versi Rored MTF itu ada versi 1 liter, sementara yang Rored
EPA sama HD nggak ada, adanya yang 4 liter. Kalau 4 liter ya harganya jadi 100 berapa gitu, 140 160 gitulah kira-kira. Sementara yang 1 liter harganya 50 ribuan, ya sekitar 50 ribu. Terus saran lain ada Caltex Tuban, THUBAN, GL berapa gitu, lupa loh. Oli transmisi ada standarnya GL4 atau GL5. Terus apalagi ada yang nawarkan Piccoli, tapi yang nawarkan Piccoli itu salesnya Piccoli sih. Ya itu entah bisa diterima atau enggak. Ada juga yang pakai Castrol, ada yang pakai apa lagi? Lupa. Ada Shell, ada. Kalau penulis sih ya yang lebih cocok ya Roret itu mungkin ya, oli transmisi khusus. Dari sisi kekentalan ya sudah hampir sesuai lah dengan yang rekomendasi. 85W kan rekomendasinya. Yang jelas oli transmisi Roret itu sudah dipercaya lah, banyak yang rekomendasi. Kalau penulis sendiri sementara ini masih pakai Fastron Techno 15W50, dan penulis tambahkan kapasitasnya. Mungkin kalau di total kira-kira 250 ml lah. Itu sudah dicampuri minyak goreng juga. Minyak gorengnya sekitar 30 ml. Jadi 220 ml Fastron Techno 15W50, terus 30 ml nya minyak goreng. Ya nanti dilihat berapa lama nanti mungkin apa ya, enaknya dilihat di waktu habis ganti oli 4000 km aja. Kalau sama Yamaha nggak di train duluan, soalnya ini istri menuntut motornya servis di bengkel resmi. Nah kalau di bengkel resmi sebentar lagi kan 4000, entah apa bakal ganti oli transmisi atau enggak. Kalau ganti oli transmisinya Yamaha ya pastinya akan penulis ganti lagi oli transmisinya, karena penulis asli nggak percaya dengan oli transmisi Yamaha, karena sebelumnya aja pakai 200 km sudah keruh ya, padahal mestinya warnanya bening. Sementara itu di testimoni online itu banyak yang ngomong waktu beberapa ratus kilometer oli transmisi itu sudah hitam. Ya nanti kalau penulis ganti lagi, penulis cobanya Roret. Kenapa Roret? Karena untuk harga ya segitu 50.000 itu wajar, karena wajar kalau kualitas punya Pertamina lebih bagus, karena kan oli buatan lokal ya, bukan oli impor. Yang kita harus waspadai adalah bila oli impor dijual dengan harga yang sama murahnya dengan oli lokal. Nah itu perlu dicurigai. Kalau dijual dengan harga sama pun kita juga harus curiga, karena misalnya produksi lokal ya, merek impor tapi produksi lokal, kita juga harus tetap curiga. Karena apa? Sumber olinya dari mana? Sumber bahan olinya? Karena kan yang produksi oli di Indonesia, bahan oli di Indonesia kan cuma Pertamina, nggak ada pabrik-pabrik lain. Kalau harga murah itu biasanya impor dari Cina. Nah impor dari Cina ini si pabriknya cari kualitas apa cari murah?
Kalau cari kualitas ya kita no problem ya, tapi kalau mereka cari dari murahnya ya mungkin kayak Top One ya, kualitasnya naik turun, nggak mesti tergantung dari bahan oli yang digunakan. Tentunya pabrik yang buat lokal nggak akan beli dari Pertamina, karena kalau beli dari Pertamina kan otomatis nggak mungkin jual lebih murah dari Pertamina, karena ya nanti harga aditifnya berapa nanti belum kan. Kalau dari ceritanya itu banyak yang melakukan oplos oli itu dari di misalnya Ajib gitu, katanya Ajib itu menyediakan jasa oplos oli untuk berbagai merek oli di Indonesia. Ya masih lebih mendingan lah daripada rebranding ya, masih lebih mendingan lah daripada buat campur oli sendiri nggak kena gitu. Kalau merek lokal gimana, kayak Jumbo Oil, kayak Top One gitu, penulis nggak rekomendasi ya, karena mereka itu nyebut Amerika itu bukan dari bahan olinya tapi dari aditifnya tok. Jadi aditifnya tok dari Amerika. Wis sama lah kalau kita beli bahan oli terus dicampuri dengan STP, kita terus jual dengan mengklaim bahwa oli yang kita jual itu teknologi Amerika. Sama lah kayak gitu. BM1 pakai teknologi Jerman ya, kayak gitulah. Emang ada yang pabrik khusus jualan aditif itu, katanya tinggal campur oli gitu toh. Ya tinggal pabriknya aja yang menentukan bahan olinya sendiri-sendiri, mau pakai yang murah mau yang pakai mahal ya gitu. Tapi ya kalau gitu kita jadinya ya nggak bisa yakin oli itu bisa dipercaya, karena nggak yakin juga si pabriknya melakukan uji oli. Jadi pabrik-pabrik tersebut nggak pernah melakukan sertifikasi, apalagi API ya, yang sertifikasi SNI pun nggak mereka lakukan. Ya mau melakukan gimana, kualitas olinya saja meragukan. Mereka sendiri nggak tahu apa aja yang di dalam olinya, karena mereka beli pasrah bungkuan dari orang jual aditif di Amerika. Top One itu kalau di Amerika itu pabrik penjual aditif oli loh ya, di California. Bukan pabrik oli, tapi pabrik aditif oli, beda ya, beda. Wes balik lagi ke transmisi. Ya wes itu, kalau mau bearingnya irit, bearing transmisi irit, awet ya, kok saya irit. Awet, kalau pengen awet itu satu, olinya diperbanyak, yang kedua pakai oli transmisi yang lebih sesuai, yang lebih bagus daripada punyanya Yamaluk. Jadi Yamaluk itu ya gimana lah ya, harganya termasuk mahal, tapi secara kualitas nggak bagus. Emang harganya cuma 14.000 atau ya belasan ribu lah, karena memang kuantitasnya kecil, nggak banyak. Ya yang ketiga sebenarnya ada saran lain, adalah ganti bearingnya dengan merek SKF. Penulis nggak tahu rekomendasinya apa, yang jelas ya dicari persamaannya lah. Mereknya yang aslinya kalau nggak salah apa Koyo ya, lupa penulis.
Tapi menurut penulis sendiri, masa ya bearing merek internasional nggak begitu bagus kualitasnya ya. Menurut penulis ganti bearing bukan solusi yang bagus. Mungkin iya lebih awet, tapi kata-kata lebih awet itu sendiri jadi bikin ragu-ragu juga. Karena apa? Berarti walau sudah pakai bearing SKF pun nggak awet gitu loh. Dan yang penulis tahu kalau soal mesin gitu, mau mesin kualitasnya bobrok, kalau olinya bagus tetap bisa awet. Ya contohnya lah di Honda Beat itu. Honda Beat itu mesinnya kan terkenal nggak sip ya, bermasalah atau apa gitu. Tapi ya motor penulis Honda Beat baik-baik saja karena ya penuh olinya bagus. Kalau olinya jelek, masih mesin kualitas motor sport pun ya tetap nggak awet. Jadi ya penulis lebih pilih solusi oli ya mungkin diperbanyak karena ya biar lebih awet, nggak perlu sampai kena bearingnya, tapi dari kuantitas saja sudah memperpanjang umur masa pakai dari oli. Katanya kalau pakai roret dipakai 10.000 km pun nggak keruh, tetap bening ya. Nanti penulis coba ya. Wes itu aja lah. Jadi yang penting kalau oli transmisi apa perlu siap-siap bearing, mungkin boleh, silahkan. Kalau mau siap-siap ya silahkan. Untuk tipenya maaf penulis nggak tahu, bisa ditelusuri dari kalau kata kuncinya bearing oblak SKF itu mungkin ya, bearing oblak NMAX SKF. Jadi bearingnya itu bearing utama yang memisahkan antara ruang oli dengan CVT. Dari itu bearing yang menghubungkan CVT, ruang CVT dengan ruang oli transmisi. Bisa ditelusuri di manual dari buku partnya NMAX ya, tersedia secara online di Yamaha minismotor.co.id. Tinggal ditelusuri kodenya, terus kita tinggal gunakan kata kunci oblak SKF dengan kode itu, pastilah nemu. Ya wis itu aja lah, maaf kalau kepanjangan. Intinya yaitu kalau pingin awet, kalau masih ngotot pakai Yamaha Loop, ya silahkan kapasitas olinya dibuat lebih banyak. Kalau takut ya cobalah periksa, coba misalnya nggak pernah ganti oli transmisi sendiri, terus ke bengkel, ngandalkan bengkel gitu, cobalah dilihat apakah kalau 500 km warna olinya masih tetap bening. Kalau sudah keruh ya jangan pakai Yamaha Loop lagi lah. Terus ya itu, kalau misalnya merasa pemakaiannya nggak pernah ekstrim, jalan nggak pernah lebih dari 20 km per jam, ya silahkan dikiat kalau sudah kepake 500 km keruh atau enggak. Kalau enggak keruh ya silahkan, kalau sudah keruh ya wajib waspada ya. Soalnya ya harganya bearing, harganya bongkar mesin ya nggak murah. Dibanding dengan harganya pelumasnya ya jauh lah. Lebih aman, lebih enak itu kalau kita siap-siap dari awal.
jangan terlalu percaya sama rekomendasi pabrikan, karena rekomendasi dari pabrikan nggak tentu bagus. Soalnya pabrikan ngomong motornya awet, bandel dan seterusnya, tapi kan dalam kenyataan nggak begitu. Ya kita harus waspada apa yang sebenarnya nggak awet, apa sebenarnya nggak reliable. Nggak usah turuti omongan pabrik, ya kita lebih baik turuti apa omongan dari yang sharing-sharing gitu. Jadi sudah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.